Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024, saya sudah berada di Kebun Raya Bogor, di Kota Madya Bogor, Jawa Barat. Hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat berbagai macam koleksi tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Ikuti keseruan saya melihat berbagai macam koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor. Let's go! Ini adalah pintu masuk khusus untuk pejalan kaki. Letaknya bersebelahan dengan pintu 1, yaitu pintu masuk untuk pengunjung yang menggunakan sepeda motor atau mobil roda 4. Setelah membayar tiket masuk sebesar Rp15.500 untuk satu orang satu kali kunjungan, saya pun menuruni tangga. Sekilas sih arsitektur bangunannya mirip bangunan kuno. Memang sejarahnya Kebun Raya Bogor itu dibangun pada zaman kolonial Belanda. Kebun Raya Bogor terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Madya Bogor, Jawa Barat. Buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat buka mulai pukul 8 dan tutup sampai jam 4 sore. Untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional bukanya lebih awal, jam 7 pagi dan tutup jam 4 sore. Untuk tiket masuk Senin sampai dengan Jumat, wisatawan domestik Rp15.500. Untuk wisatawan asing Rp15.500. Untuk sepeda Rp15.000. Tiket masuk untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, wisatawan domestik Rp25.500. Untuk wisatawan asing Rp25.500. Untuk sepeda Rp20.000. Tarif parkir mobil Rp50.000, tarif parkir motor Rp5.000. Wisatawan dapat masuk ke Kebun Raya Bogor melalui pintu 1 dan pintu 3. Pintu 1 itu letaknya di pertigaan Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Otista, dan Jalan Surya Kencana. Sedangkan pintu 3 posisinya terletak di pertemuan antara Jalan Raya Pajajaran dengan Jalan Jalak Harupat. Kebun Raya Bogor merupakan kebun botani yang paling besar di Indonesia. Kebun ini dimanajemeni oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lokasi kebun ini bersebelahan dengan Istana Kepresidenan Bogor atau Istana Bogor, didirikan pertama kali oleh Karl Renward pada tanggal 18 Mei 1817, mempunyai luas sekitar kurang lebih 87 hektar. Kawan-kawan, sekarang waktu yang tepat untuk subscribe dan like channel ini, Master Multipena. Melintasi setiap meter Kebun Raya Bogor seakan tiada habis menjumpai banyak keunikannya. Rasanya nggak bosan tiap kali saya mengunjungi kebun tanaman terbesar di Nusantara ini. Rasanya tak cukup waktu sehari 2 hari, sekali 2 kali menikmati keindahan, keasrian, keteduhan, dan suasana di Kebun Raya Bogor. Amazing kawan. Tujuan utama saya kali ini yaitu mengunjungi Taman Kopi. Untuk menuju ke sana, saya melewati Jembatan Merah. Jembatan ini ceritanya konon memang penuh dengan mitos. Saat saya berkunjung hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, area Jembatan Merah sudah ditutup untuk umum. Kondisi jembatan dah nggak layak dilewati. Konstruksinya terlihat mulai rapuh. Papan larangan dan tanggul penutup terpasang di depan jembatan. Saya pun meninggalkan spot Jembatan Merah, melanjutkan langkah menuju Taman Kopi. Udara yang terasa segar, pemandangan pepohonan tinggi yang indah dan rimbun seakan melupakan rasa lelah berjalan jauh. Saya pun terus menapaki jalan
mengikuti petunjuk arah yang terpasang di beberapa sudut jalan. Saya sampai di jembatan kedua, namanya Jembatan Surya Lembayung. Jembatan ini menghubungkan spot pohon jodoh dengan Taman Sujanakasan. Tentang Taman Sujanakasan, saya sudah review di video ini. Panjang Jembatan Surya Lembayung kurang lebih sekitar 26 meter dan lebarnya 6 meter. Nggak ada sih hal-hal yang istimewa dari jembatan ini. Semata-mata dibuat untuk memudahkan perlintasan pengunjung dari barat ke timur maupun sebaliknya. Selanjutnya perjalanan saya menuju Taman Kopi melewati Taman Koleksi Tumbuhan Obat di sebelah kanan jalan. Sekarang saya berada di depan pintu masuk Taman Obat dan Orchidarium. Di dalam komplek taman inilah terletak Taman Kopi. Di dalam lokasi taman ini saya menyusuri jalan selebar kurang lebih sekitar 2 meteran lah begitu. Dilapisi oleh paving block. Kondisi jalannya rata dan bersih. Kesan yang saya tangkap, saya sedang memasuki hutan belantara yang teduh dan asri, penuh dengan pepohonan, tanaman hias dan pohon-pohon yang tinggi menjulang ke angkasa. Udara yang terhirup di sini terasa menyegarkan. Akhirnya saya pun sampai di tujuan Taman Kopi Kebun Raya Bogor. Jarak dari pintu masuk ke Taman Kopi ini kurang lebih sekitar 1 km. Nggak jauh-jauh amat sih. Saya pun disambut oleh gapura tumbuhan merambat. Di Taman Kopi ini ada koleksi tanaman kopi Robusta Ulubelu dan tanaman Arabica Kamojang. Setiap individu tanaman kopi diberi identitas. Tinggi pohonnya kurang lebih sekitar 2-3 meter. Untuk satu tanaman kopi ditempatkan dalam satu planter bag atau satu kantong tanaman. Satu planter bag ditempatkan di dalam satu kotak kayu persegi 4 berwarna coklat. Antara satu kotak tanaman dengan kotak tanaman yang lain diberi jarak sehingga memungkinkan tiap tanaman punya ruang tumbuh yang optimal. Jadi jaraknya nggak sempit banget juga nggak jarang banget. Sebagai contoh, ini adalah tanaman kopi jenis Robusta Ulubelu. Tanaman kopi ini banyak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Biji kopinya punya aroma coklat dan rasa kacang yang khas. Rasa pahitnya sangat kuat, kadar kafeinnya lebih tinggi dibanding kopi Arabica. Tinggi pohonnya bisa mencapai 4-6 meter. Contoh lain ini adalah tanaman kopi jenis Arabica Kamojang. Tanaman kopi ini berasal dari perkebunan di lereng Gunung Kamojang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ditanam pada ketinggian 1.300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Biji kopi Arabica Kamojang mempunyai profil panggang yang ringan hingga sedang. Kawan-kawan, saya sekarang berada di Taman Kopi di dalam Kebun Raya Bogor. Di dalam Taman Kopi ini terdapat banyak sekali koleksi tanaman-tanaman kopi yang dimiliki oleh Kebun Raya Bogor. Salah satu contohnya adalah ini kopi Arabica Kamojang. Ini bentuk anatomi dari kopi Arabica Kamojang. Seperti yang sedang saya pegang ini adalah biji kopi yang masih hijau, ya, masih sebesar kacang kedelai atau kacang tanah lah ya. Mudah-mudahan bisa terlihat oleh kawan-kawan di sini. Daun dari kopi ini bergerigi ya, daunnya ini bergerigi. Yang muda, yang berada di pucuk ini berwarna hijau agak muda. Kemudian di bawah permukaan daunnya itu berwarna hijau lebih muda. Sedangkan daun-daun yang sudah tua itu cenderung berwarna hijau pekat atau hijau gelap.
Ada dua kelompok taman di Kebun Raya Bogor. Satu taman koleksi, dua taman non-koleksi. Taman koleksi adalah taman yang berisi koleksi jenis-jenis tanaman tertentu. Contohnya taman kopi, isinya ya koleksi tanaman kopi. Taman durian, isinya koleksi berbagai macam tanaman durian. Taman Nepenthes, isinya berbagai macam jenis tanaman Nepenthes atau kantong semar. Sedangkan taman non-koleksi, di taman ini nggak ada koleksi tanaman tertentu. Layaknya sebuah taman, di sini wisatawan bisa beristirahat di bangku-bangku taman yang tersedia dan menikmati keindahan lanskap tamannya. Contoh taman non-koleksi adalah Taman Sujana Kasan. Sebelum meninggalkan Kebun Raya Bogor, saya pun menyempatkan diri menunaikan sholat zuhur di masjid dalam komplek Taman Tumbuhan Quran, tak jauh dari Taman Kopi. Ada 4 keran disediakan untuk berwudu. Ruangan masjid lumayan luas kawan. Kondisinya bersih, terang, dan berkarpet hijau. Disediakan juga sarung, mukena, dan sajadah yang tersusun rapi pada rak. Bagian depan untuk jamaah laki-laki, di belakang untuk jamaah perempuan. Alhamdulillah. Kawan-kawan master yang budiman, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum.